semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya Niputu Ayudina Paramita dengan NIM C08222055. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, di mana Pancasila ini diilustrasikan sebagai pondasi suatu rumah ataupun bangunan. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadikan pijakan sebagai batu pijakan dalam pengambilan setiap keputusan oleh pemerintah maupun lembaga. Jadi bagaimana sih kita mengilustrasikan Pancasila ini sebagai pondasi bangunan? Jika diibaratkan sebagai pondasi suatu bangunan, tentu kita akan berpikir mengapa bisa demikian? Nah, ketika kita ingin membangun suatu rumah, tentunya kita akan ikut memikirkan pondasi yang seperti apa sih yang kita inginkan agar rumah yang kita bangun nanti dapat berdiri dengan kokoh, berdiri dengan tegak, dan juga memberikan kita kehidupan yang nyaman nantinya. Sama halnya seperti Pancasila yang bersifat sebagai pondasi dari setiap kegiatan yang kita lakukan, fondasi dari setiap aktivitas dalam berbangsa dan bernegara ini, tentu kita akan mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Bagaimana sih Pancasila ini dapat jadikan pondasi untuk kita melakukan aktivitas sehingga bisa berjalan selaras dengan kehidupan yang ada. Tanpa adanya Pancasila, tidak mungkin kita bisa menjalankan kegiatan kita secara terorganisir maupun terstruktur. Dan tanpa adanya Pancasila, pasti sudah banyak terdapat perpecahan yang ada di Indonesia. Apalagi kita merupakan negara yang majemuk dengan segala keberagaman yang ada, tentu sulit untuk kita saling bersikap toleransi maupun menghargai terhadap perbedaan yang ada. Tentu sudah tidak asing lagi bahwa sering terjadi perpecahan di negara kita ini. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila diharapkan dapat menjadi suatu acuan yang menjadi dasar kita untuk bisa saling menghargai, menghormati, menjunjung tinggi sifat dan sikap toleransi kita terhadap sesama, sehingga kehidupan kita akan berjalan dengan baik, dengan selaras, dan minimnya tingkat perpecahan ataupun permasalahan yang terjadi. Adanya perpecahan yang terjadi di sekitar kita tentu perlu dihindari karena hal tersebut dapat membuat kurang nyaman bagi diri kita sendiri ataupun menyebabkan lingkungan tempat tinggal kita yang tidak harmonis lagi. Entah itu kita akan merasa terdiskriminasi ataupun sikap intoleran yang terlalu mendominan, tentu hal tersebut akan menyebabkan hati kita merasa tidak nyaman berada di tempat ini. Dan jangan sampai dari hal tersebut membuat kita menjadi yang awalnya bersatu akan terpecah belah, sehingga memudahkan orang-orang yang memiliki niatan jahat itu untuk gampang masuk dan juga memberikan pengaruh buruk bagi diri kita ataupun sekitar kita. Nah, di sisi lain, saya berpikir bagaimana cara kita agar bisa terus-menerus memiliki pondasi rumah yang tentunya akan kuat dan dapat berdiri tegak dalam jangka waktu yang lama. Tidak mungkin suatu bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh jika dari kita sendiri tidak ada niat ataupun kesadaran untuk merawat rumah kita. Dan tidak mungkin suatu rumah itu dapat memberikan kita kenyamanan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang jika kita sendiri tidak tahu bagaimana cara merawat dan menjaga rumah kita. Bila diibaratkan dengan Pancasila, sekali lagi bahwa Pancasila itu tidak dapat berdiri sendiri dengan kokoh, tentu diperlukan beberapa hal pendukungnya, terutama kita sebagai masyarakat Indonesia untuk terus mendukung nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam dasar negara kita tersebut. Tentunya dibutuhkan dukungan dari orang-orang yang terikat terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut agar fungsi utama dari Pancasila ini dapat mendukung aspek-aspek kehidupan kita. Kita sebagai masyarakat Indonesia, baik itu mahasiswa, pelajar, maupun yang sudah bekerja,
memiliki peran untuk turut andil dalam menjaga Pancasila agar bisa menjadi pondasi yang baik untuk kita berkehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sehingga fungsi-fungsi dari Pancasila itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dan makna dari Pancasila sebenarnya tidak hilang begitu saja. Tentunya dengan harapan dapat memberikan masyarakat yang lebih berwawasan luas dan juga berakhlak lebih baik, memiliki moral dan juga etika dalam membangun masyarakat di negeri ini menuju masyarakat yang lebih baik dan SDM yang lebih berkualitas.